الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالتقوى وأن نتجنب أما يسخطه وأما يدخلنا في النار، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أعمالنا وسيئات أعمالنا وشرور أنفسنا. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dan menyampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang suci, saya mewasiatkan pada diri saya dan hadirin hadirat dalam pesan takwa seraya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya, dan melaksanakan apa saja yang bisa mendekatkan kita kepada ridhonya dan meninggalkan apa saja yang bisa membuat Allah murka terhadap kita. مباحث مربوط به اخلاق زیستن و اخلاق زندگی را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. یکی از موضوعات اخلاقی که مورد توجه علما و دانشمندان علم اخلاق قرار گرفته بحث عفت است. Pada pembahasan beberapa Jumat terakhir ini kita sudah mencoba untuk membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan etika kehidupan. Salah satu hal dari akhlak kehidupan yang mendapat perhatian para guru akhlak dan para ulama adalah masalah kesusilaan dan kehormatan diri. در آیات زیادی از قرآن کریم و همچنین در روایات رسیده از پیامبر اهل بیت علیهم السلام تأکید بر اخلاق شده. Banyak sekali ayat suci Al-Quran dan riwayat dari Rasulullah ataupun dari Ahlul Bait alaihimussalam yang menyebutkan dan menekankan tentang masalah akhlak dan etika. و بیان شده که حفظ و صیانت جامعه ما مبتنی بر اخلاق است، یعنی زیربنای حفظ و صیانت از جامعه عفت است. Disebutkan bahwa salah satu landasan utama bagi keselamatan sebuah masyarakat adalah soal kesusilaan. بر همین اساس و به خاطر اهمیت عفت در جامعه که مانع مشکلات زیادی می شود، دشمنان اسلام و دشمنان دین یکی از موضوعاتی رو که مورد حمله خود و هجمه خود قرار دادن بحث عفت اجتماعی است. Ketika kita ingin membangun sebuah masyarakat yang baik dan sehat, maka suatu hal yang harus diperhatikan adalah kehormatan dan kesusilaan. Karena itu kita melihat musuh-musuh Islam dan musuh-musuh agama membidik masalah kehormatan dan kesusilaan ini dengan tujuan untuk bisa meruntuhkan dan menggoyahkan sendi-sendi keselamatan masyarakat kita. أحد الأهداف التي يركز عليها أعداؤنا لضرب مجتمعنا أخلاقيا وسلوكيا واجتماعيا في إطار الحرب النائمة التي يشن عليها هو ضرب العفة، وفي الحد الأدنى إضعاف حالة العفة في مجتمعنا وفي أجيالنا لدى شبابنا وفتياتنا، خصوصا لدى الفتى والمرأة المسلم. Salah satu hal yang diserang oleh musuh-musuh kita dalam upaya mereka melancarkan perang lunak terhadap kita adalah melemahkan atau menggoyahkan sendi-sendi kesusilaan dan etika di tengah masyarakat kita, khususnya kesusilaan dan kehormatan yang berhubungan dengan orang perempuan dan anak-anak gadis kita di tengah masyarakat muslim. العفة هي صفة وقوة نفسية داخلية تجعل الإنسان يصون نفسه وشخصيته وينزهها عن كل أمر دني وحقير وعن كل أمر غير مناسب ولا ينسجم مع مكانة المؤمن وسمعته وشخصيته.
kesusilaan dan kehormatan yang biasa disebut dalam lisan agama dengan sebutan iffah adalah sebuah sifat dan kekuatan jiwa manusia yang dengannya manusia menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga jati dirinya dari melakukan hal-hal yang bisa merendahkan harkat dan martabatnya, atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kedudukan dia sebagai seorang yang mukmin dan syakhsiyah atau pribadi orang mukmin. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يؤكد على العفة ويقول العفاف يصون النفس وينزهها عن الدنايا. Dan inilah yang ditekankan oleh Maulana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengatakan bahwa iffah atau kehormatan diri itu merupakan suatu kekuatan yang bisa menjaga diri manusia dan menjauhkannya dari hal-hal yang rendah dan yang bisa membuat dia hina. ولعل من أبرز بركات وثمرات العفة هي صيانة الشخصية المؤمنة عن الوقوع فيما لا يناسبها، فهي تصون النفس والعرض والشرف وتحفظ السمعة ومكانة الإنسان وترفع من أوصافه وأخلاقه الحسنة وتنزهه عن ممارسة الأمور الحقيرة والدنية. Mungkin salah satu berkah atau faedah yang bisa didapatkan oleh seseorang yang menjaga iffah dan kehormatan serta kesusilaannya adalah dia bisa melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak cocok bagi dia, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dan menjaga kemuliaannya di tengah masyarakat, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan akhlak-akhlak yang baik. Kama asyara الإمام علي عليه السلام في ثمرة العفة في حديث له عليه السلام قال من عفت أطرافه حسنت أوصافه، بمعنى إذا واحد استطاع أن يعف أطرافه جوارحه عينه يده فمه إرضه شرفه وعزته وماله وسمعته فحسنت أوصافه. Karena itulah Imam Ali bin Abi Thalib dalam sebuah riwayat mengatakan barang siapa orang yang bisa menjaga kesusilaan dan kehormatan anggota badannya, keluarganya, hartanya dan semua hal yang ada di sekitar dia dan yang dia miliki, maka orang tersebut akan menjadi manusia yang dikenal dengan sifat-sifat yang mulia. أما الأمور التي ينبغي لنا أن نتعفف عنها ونأخذ العفة بالجدية كثيرا ونذكر منها 5 من الأمور التي يجب علينا أن نتعفف عنها. Ada beberapa hal yang perlu kita jaga sebagai bentuk penjagaan kita terhadap iffah kita atau kehormatan kita, yang insya Allah akan kita ungkapkan satu persatu sebagian daripada hal-hal itu pada kesempatan ini. الأول العفة عن إظهار الحاجة المادية أمام الآخرين. Yang pertama adalah kemuliaan diri untuk tidak menunjukkan kebutuhan materi kepada orang lain. Jangan sampai orang menunjukkan dirinya membutuhkan hal-hal materi kepada orang lain, yang ini akan mencederai iffah dan kehormatan dia. بمعنى أن يتعفف الإنسان عن مد يده للآخرين والطلب منهم والتذلل إليهم ليقضوا حاجته. وعندما يتعفف الإنسان عن إظهار حاجته أمام الناس فإنه لو كان فقيرا فإن الناس يظنونه غنيا ومستغنيا عنه. Artinya adalah orang yang menjaga iffahnya, dia tidak akan merendahkan dirinya untuk meminta tolong orang supaya menyelesaikan hajat-hajat dan kebutuhan dirinya. Jangan sampai orang menggadaikan kehormatannya hanya karena kebutuhan materi di hadapan orang. Orang yang menjaga iffahnya dalam masalah ini, maka orang yang meskipun dia miskin, orang akan melihatnya sebagai orang yang berkecukupan. قد ورد في التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب فرسا فسقط من يده عصاه أو سوطه
نزل من الفرس وأخذه ثم ركبه. وواحد من الصحابة قال يا رسول الله لماذا ما سألتني أن أعطيك ولا تنزل؟ أنا أستطيع أن آخذ العصا وأقدم إليك، ليش نزلت وأخذت وما سألتني؟ فأجابه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال في السؤال ظل، في السؤال ظل. Diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah sedang beliau menaiki kuda beliau, menunggangi kuda. Kemudian saat beliau menunggangi kuda itu, tongkat yang biasa dari tangan beliau terjatuh. Beliau kemudian turun dari kudanya, mengambil tongkat tersebut dan kemudian naik kembali ke atas kuda. Seorang sahabat yang melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak menyuruh kami saja untuk mengambil tongkat itu? Mengapa Anda repot-repot turun dari kuda dan mengambil tongkat? Kami pasti akan dengan senang hati melaksanakan perintahmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dalam permintaan ada kehinaan. الإنسان لابد أن يحافظ على سمعته، على عرضه، على ماء وجهه، وإن كان بحاجة، ولكن لابد أن لا يسأل. Ini adalah suatu pelajaran yang besar bagi kita, yang menandakan bahwa setiap manusia yang terlahir diberikan kehormatan oleh Allah harus sekuat mungkin menjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya, walaupun dia sebenarnya dalam keadaan membutuhkan. وهذا هو هذا أصحاب الصفة، هم الذين كانوا من الفقراء، لم يكن عندهم شيء ولا يملكون بيتا، وكانوا مستعدين للمشاركة في الجهاد الإسلامي. لم يكن لهم ما يأكلون ولم يكن عندهم شيء، ولكن كانوا يحافظون على العفة ولا يسألون أحدا. وتحدث الله تبارك وتعالى عنهم بقوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. Hal ini pernah terjadi pada zaman Nabi terkait dengan sahabat-sahabat beliau yang tergabung dalam kelompok Ahlus Suffah, yaitu mereka yang tinggal di beranda Masjid Nabawi karena mereka tidak memiliki rumah untuk tinggal mereka. Mereka tinggal di masjid itu tanpa memiliki sesuatu apapun yang bisa mereka pergunakan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Meski demikian, mereka siap untuk melaksanakan semua tugas yang dilimpahkan oleh mereka. Mereka siap untuk terjun ke segala macam aktivitas sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kelompok ini dalam firman-Nya untuk orang-orang miskin yang mereka telah meninggalkan kampung halaman mereka atau mereka dalam keadaan terkepung dalam urusan ekonomi mereka dan kebutuhan duniawi mereka. Itu mereka lakukan semua demi mendapatkan ridha Allah dalam jihad fi sabilillah, sementara mereka tidak bisa untuk melakukan apapun juga di muka bumi ini. Orang-orang menyangka mereka sebagai orang-orang yang kaya. Itu terjadi karena mereka menjaga iffah mereka dan kehormatan diri mereka. في رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال المؤمن أشد حرمة من الكعبة، المؤمن أشد حرمة من الكعبة، فلا بد أن لا نحطم حرمتنا بالسؤال عن الآخرين. Dalam sebuah riwayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kehormatan seorang mukmin lebih tinggi dari kehormatan Ka'bah. Jika Ka'bah sedemikian mulia, kemuliaan seorang mukmin lebih dari Ka'bah, maka dari itu jangan sampai kehormatan dan kemuliaan yang kita miliki sebagai seorang mukmin kita hancurkan dengan tangan kita. الفقر يزيل كل شيء، ولكن أن الإمام علي عليه السلام يقول العفاف زينة الفقر. Tidak dipungkiri bahwasanya kefakiran bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Tetapi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengatakan mengenai orang-orang yang dalam keadaan kefakiran bahwa iffah adalah hiasan yang harus dimiliki oleh orang saat dia sedang mengalami kefakiran. وقد نقل عن الإمام علي عليه الصلاة والسلام في رواية يقول من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم.
Dalam sebuah riwayat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, barang siapa yang meminta bantuan orang lain, meminta-minta kepada orang lain, padahal dia memiliki sesuatu yang bisa menutupi kebutuhannya, maka yang dilakukan itu tak lain adalah memperbanyak bara api neraka bagi dirinya. والحاصل يجب علينا أن نتعفف، ومن موارد التعفف عدم السؤال عن الآخرين. Singkatnya, pelajaran yang bisa kita dapat adalah bahwa setiap manusia harus menjaga iffah dan harga diri serta kemuliaan dirinya. Artinya dalam poin yang pertama ini, jangan sampai kehormatan diri digadaikan dengan meminta-minta kepada orang lain untuk memenuhi hajat dan kebutuhan kita. المورد الثاني للعفة العفة عن الشهوات والملذات والوقوع في الحرام والفاحشة. Poin kedua mengenai iffah dan kehormatan diri ini adalah manusia wajib untuk menjaga dirinya dan kemuliaannya untuk tidak sampai terjerumus ke dalam syahwat, ke dalam hal-hal yang bisa menjadikan dia jauh dari Allah, dari hal-hal yang bersifat haram, dan dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan. نحن أناس لسنا ملائكة وعندنا ميول وعندنا غرائز لا بد أن نجيب على تلك الغرائز، ولكن الله تبارك وتعالى بين لنا طرقا لإرضاء الغرائز مثل الزواج، فلا بد أن نتزوج ونحاول أن نتزوج في وقت مناسب، ولكن هناك أناس لا يستطيعون الزواج فيجب عليهم أن يتعففوا. Kita adalah manusia, bukan malaikat. Tentunya manusia ketika diciptakan oleh Allah dibekali pula dengan syahwat dan tuntutan-tuntutan. Dan sebaik-baik tuntutan adalah yang dilaksanakan dan dipenuhi melalui jalan yang benar. Seorang manusia yang normal, dia punya kecenderungan untuk memiliki kebutuhan biologis. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariat ini memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan pernikahan pada waktu yang tepat. Namun ada sebagian orang yang belum mampu untuk melaksanakan pernikahan karena berbagai macam faktor. Untuk kalangan inilah perintah yang harus dilaksanakan adalah menjaga iffah dan kehormatan diri. Allah Tabaraka wa Ta'ala yaqulu fi kitabih al-karim وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Dalam ayat sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hendaknya orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan, mereka hendaknya menjaga diri mereka, memegang teguh iffah dan kehormatan diri mereka, sampai kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu karunia kepadanya sehingga dia bisa melaksanakan pernikahan. وقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام يقول ما عبد الله بشيء أفضل من عفة بطن وفرج. Dalam sebuah riwayat dari Imam Ma'sum alaihissalam, beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih mulia dalam sisi ibadah lebih daripada orang yang menjaga kehormatan dirinya, kehormatan perut dan kehormatan kemaluannya. الذين لا يجدون سبيلا إلى النكاح لابد أن يصبروا وأن يتعففوا وأن يحاولوا في الزواج لكي لا يقعوا في الحرام. Dalam hal poin yang kedua ini tekankan orang yang belum mampu untuk melaksanakan pernikahan sementara ada dorongan syahwat pada dirinya, tidak ada lain bagi dia kecuali mengharapkan kepada Allah kemuliaan Allah supaya memberikan dia anugerah. Di saat itu pula dia harus melakukan menjaga iffah dan kehormatan dirinya sehingga tidak masuk dalam jurang perbuatan dosa dan haram. المورد الثالث للعفة هو العفة عن أكل الحرام والاعتداء على أموال الناس وسلب حقوقهم. Poin ketiga tentang masalah iffah ini adalah orang mesti menjaga kehormatan dirinya untuk tidak memakan hal-hal yang haram atau melakukan kezaliman terhadap orang lain dengan mengambil hak-hak mereka.
الإنسان لابد أن يراقب لكي لا يتقرب ولكي لا يدخل ولا يأكل أموال الناس وأن يحافظ عن أكل أموال الناس بالباطل. فقد ورد في الرواية أن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا أعف بطنه وفرجه. Dalam masalah yang ketiga ini, iffah atau menjaga diri, menahan diri dari memakan makanan yang haram dan melakukan tindakan mengambil hak-hak orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan memberikan kepada hamba itu iffah dan kekuatan untuk menjaga diri dan untuk menjaga perut dan kemaluannya. الأمر الرابع في العفة العفة عن إظهار المفاتن والمحاسن أو أي شيء من جسد المرأة من شعرها أو صدرها والحفاظ على الحجاب الشرعي. Hal keempat yang masuk dalam kategori iffah yang harus dijaga adalah seorang wanita hendaknya dia tidak menunjukkan apapun juga yang bisa membuat mata orang lain memandang dia dengan penuh syahwat atau dengan dosa, baik wajahnya, penampilannya ataupun hiasan-hiasan yang mungkin ada pada dirinya. إظهار المفاتن للمرأة في المجتمع يثير الفتن وكثير من المشاكل التي نحن نواجهها هذا سببها إظهار المفاتن. وإذا نحن راجعنا السجون نجد كثير من الناس قد سجنوا لأجل إثارة الفتنة للمرأة من إظهار مفاتنها. Dan kita ketahui banyak sekali problematika yang terjadi dalam kehidupan sosial kita disebabkan oleh adanya orang-orang yang tidak memperhatikan masalah ini. Dia mengumbar apapun juga yang bisa mengundang syahwat dari pihak lain. Jika kita melihat dan kita telusuri, banyak orang yang terjerumus ke dalam tindakan kriminalitas, baik mereka yang ada di tengah-tengah masyarakat kita ataupun mereka yang mungkin dihukum di penjara. Ketika ditanya kenapa Anda melakukan perbuatan-perbuatan ini, mereka menjawab karena tergoda oleh hal-hal karena pengumbaran sesuatu yang bisa mengundang syahwat. والقرآن الكريم أيضا ينهى عن إظهار المفاتن والزينة يقول: قل للمؤمنات إلى أن يقول لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan kepada orang-orang mukminah apa yang harus mereka lakukan. Di antaranya adalah jangan sampai mereka menonjolkan perhiasan-perhiasan atau hiasan-hiasan diri mereka kepada orang lain kecuali yang tampak secara zahirnya. على حسب الآية الكريمة في القرآن والفقه الشرعي القواعد من النساء يعني العجائز ليس عليهن جناح إذا وضعن ثيابهن، ولكن القرآن الكريم يقول: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا إن بلغن من العمر 70 80 90 سنة فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ولكن في النهاية الله يقول: وأن يستعففن خير لهن والله السميع العليم. Secara ayat-ayat Al-Quran ataupun riwayat-riwayat dan juga fatwa-fatwa para ulama dari sudut pandang fikih, seorang wanita yang sudah tua, misalnya mencapai usia 70, 80 atau 90 tahun, tidak masalah jika mereka tidak mengenakan hijab dan jilbab syar'i. Boleh mereka menanggalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: wal qawaidu minan nisa, ini orang-orang perempuan yang sudah mencapai usia tua, usia lanjut, dan mereka sudah tidak lagi bisa diharapkan untuk menikah, maka tidak masalah bagi mereka untuk menanggalkan hijab mereka tanpa mereka memakai perhiasan-perhiasan yang mungkin saja bisa menciptakan fitnah walaupun pada usia seperti itu. Tetapi di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman: wa yasta'fifna khairul lahun,
Tapi lebih baik mereka menggunakan afaf, menggunakan iffah dan kehormatan mereka, menjaga diri mereka. والخامس العفة عن كل شيء لا يناسب مع طبيعة وشخصية المرأة المؤمنة والمحجبة والمحتشمة. Yang kelima adalah untuk orang-orang wanita dalam menjaga iffah dan kehormatan dirinya, hendaknya dia tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepribadian dan jati dirinya sebagai seorang mukminah. يجب على المرأة أن تحافظ على عزتها على كرامتها وأن لا تأتي بما لا يناسب عزتها وحشمتها وشخصيتها. Tidak diperkenankan seorang wanita melakukan hal-hal yang bisa menjatuhkan dirinya, kehormatannya, ketakwaannya, dan kemuliaannya di mata masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul aliyyul azim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما ابن عمه وكاشف سره ومبلغ رسالاته علي أمير المؤمنين وعلى ابنته سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء وعلى ولديه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم وجزك على عبادك ومنامك في بلادك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. یکی از موارد تقوا عبارت است از عفت و پاکدامنی. Setelah menjalankan puja dan puji syukur kehadirat Allah dan menyampaikan salawat kepada Rasulullah, keluarganya yang suci dan para imam ma'sumin alaihissalam, kembali saya mewasiatkan pesan takwa kepada diri saya dan hadirin hadirat sekalian. Salah satu bagian dari ketakwaan adalah manusia menjaga iffah dan harga dan kehormatan dirinya. در قرآن کریم و در روایات روی عفت و پاکدامنی افراد و جامعه تاکید زیاد شد. Tadi telah dijelaskan bahwasanya dalam banyak riwayat, dalam banyak ayat suci Al-Quran dan riwayat dari Rasulullah maupun imam ma'sumin ditekankan masalah keharusan untuk menjaga harga diri atau iffah. اگر عفت در جامعه برقرار شد جامعه آرامبخشی خواهد بود. Jika kehormatan diri atau iffah itu dijaga di tengah masyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang sehat. 5 مورد از موارد عفت رو بیان کردیم. Tadi telah dijelaskan di khutbah pertama tentang 5 hal yang berhubungan dengan iffah. اولین از آنها عفت از سؤال از مردم، درخواست از دیگران. Yang pertama adalah iffah, menjaga diri kita jangan sampai kita menundukkan diri kita meminta-minta kepada orang lain. دوم عفت از شهوات و ملذات که انسان دنبال شهوترانی برود. Yang kedua adalah iffah dan menjaga diri jangan sampai mengejar syahwat dan kenikmatan duniawi sehingga orang akan jatuh ke perbuatan-perbuatan haram. سوم عفت شکم، انسان جلوی شکم خودش رو بگیره
و او رو با اشیاء حرام پر نکنند، حرام خاری نکنند. Yang ketiga adalah iffah dan menjaga diri kita jangan sampai kita memakan hal-hal yang haram. چهارمین از آنها عفت از اظهار کردن زیبایی های زن که موجب اثاره فتنه بشود در جامعه. Yang keempat adalah iffah dari seorang perempuan untuk tidak menunjukkan hal-hal yang bisa menciptakan fitnah dan menciptakan hal-hal yang tidak sehat di tengah masyarakat. پنجمین از آنها عبارت است از عفت از هر چیزی که مناسب شخصیت و عزت و مقام زن و مرد نیست. Yang kelima adalah menghindari iffah dalam menghindari hal-hal yang bisa menjatuhkan kehormatan seorang muslimah. ما حق نداریم شخصیت خودمون رو ضایع بکنیم. Kita tidak punya hak untuk merendahkan dan membuat diri kita terhina di tengah masyarakat. من واقعا تعجب میکنم که انسان‌هایی ادا در میارن، دلقک میشن و برای که دیگران رو بخندانن شخصیت خودشون رو پایمال میکنن، از بین میبرن. Saya tidak habis pikir terhadap orang-orang yang berusaha untuk membuat orang lain tertawa seperti melakukan hal-hal yang dilakukan oleh seorang badut misalnya atau pelawak untuk bisa membuat orang-orang lain tertawa sementara dia merendahkan diri dan membuat dirinya hina. در این زمینه که عفت از هر چیزی که مناسب مقام انسان چه زن چه مرد نیست، من دو مورد رو میخوام عرض بکنم. Untuk masalah yang kelima yang berhubungan dengan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa menjatuhkan kehormatan diri kita yang lebih umum daripada orang laki ataupun perempuan, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. که متاسفانه جامعه امروزی ما مبتلا و گرفتار این دو مورد است. Yang sayangnya masyarakat kita di zaman ini terracuni oleh dua hal ini. و تقاضا میکنم که شما برادران مؤمن و خواهران مؤمن نسبت به این دو مورد دقت بیشتری داشته باشید. Saya berharap saudara-saudara saya baik ikhwan ataupun akhwat mukminin dan mukminat yang ada di sini untuk memperhatikan kedua hal ini. برادران عزیز و خواهران محترم، بسیاری از طلاق‌های بالا دلیلش عدم رعایت این دو مورد است. Kalau kita mau melihat fenomena meningkatnya angka perceraian dengan masyarakat, penyebabnya yang sangat kuat adalah dua masalah ini. بسیاری از تأخیرهای در ازدواج دلیلش همین دو مسئله است. Penundaan pernikahan yang merupakan sebuah problema bagi masyarakat juga berpangkal pada dua masalah ini. بسیاری از مشکلات عائلی خانوادگی بین زن و شوهر، فرزند و پدر، دختر و مادر دلیلش همین عدم رعایت این دو مسئله است که خواهم گفت. Masalah di keluarga yang muncul dalam hubungan suami dan istri, anak dan ayah, anak dan ibu juga terjadi karena dua hal ini tidak diperhatikan dengan baik. برخی از بیماری‌ها، چه بیماری‌های جسمی چه بیماری‌های روانی و روحی هم سببش همین مسئله است. Banyaknya penyakit-penyakit yang kita kenal tengah masyarakat, baik penyakit yang berhubungan dengan fisik ataupun penyakit yang berhubungan dengan psikis manusia, sumbernya juga dua masalah ini. بسیاری از خانواده‌های برخی از خانواده‌های مؤمن و متدین هستند ولی این دو مسئله رو کمتر رعایت می‌کنند. Banyak masyarakat, banyak keluarga yang mukmin, tapi sayangnya kurang memperhatikan dua masalah ini. باید این دو مسئله در زندگی ما بیشتر مورد توجه قرار بگیره. Karena itu kedua masalah yang saya sebutkan ini harus menjadi perhatian besar bagi kita dan kita perhatikan beberapa sisinya. از بس که این دو مسئله برای ما عادی شده، ما فکر می‌کنیم اصلا باید این چنین بوده باشیم. Karena kedua masalah ini sudah sedemikian masyarakat sehingga kita menduganya sebagai hal yang wajar dan lumrah, lalu kita menganggapnya hal yang kecil. اولا العفة عن الاختلاط بین الرجال والنساء. Yang pertama adalah memperhatikan soal pergaulan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. والاختلاط يتنافى مع العفة لأنه من يضمن أن لا يؤدي الاختلاط إلى الوقوع في الحرام أو فيما لا يناسب المؤمن أو المؤمنة. Yang dimaksud adalah bercampur tanpa batas antara laki-laki dan perempuan.
Siapa gerangan yang bisa menjamin jika ada orang laki dan perempuan bergaul tanpa batas lalu terhindar dari haram? Siapa yang bisa menjamin bahwa hal itu tidak melecehkan dan merendahkan derajat kaum wanita? از کجا اطمینان دارید که وقتی این حواجز و فاصله ها برداشته شد بین دختر و پسر مشکلی پیش نیاد؟ Dalam pergaulan anak-anak remaja, anak laki atau anak perempuan, jika hubungan dan pergaulan itu tidak ada lagi batasnya, siapa yang menjamin bahwa itu tidak berujung kepada perbuatan maksiat? وقتی دختر شما و پسر دیگری مدارس میروند برای اردو در شهر دیگری یک روز دو روز اونجا زندگی میکنند با هم، چه اطمینانی دارید که اینها دو سالم بمانند؟ Jika anak perempuan kita bersama dengan anak laki yang satu sekolah atau satu perguruan tinggi melakukan sebuah pekerjaan bersama, tinggal di satu tempat, misalnya untuk beberapa hari melakukan penelitian atau pekerjaan, siapa yang menjamin bahwa tidak akan terjadi hal-hal yang dimurkai oleh Allah di sana? وقتی دختر یا پسر ده‌ها یا صدها یا هزاران نفر فالوور در شبکه‌های اجتماعی نمیدونم واتساپ، فیسبوک، اینستاگرام، توییتر داره و با هم همه چیز رو صحبت میکنن، از کجا مطمئنید که این نتیجهش یک نتیجه سوء و ناراحت کننده نباشه؟ Jika ada orang yang memiliki follower di media-media sosial sampai sekian ratus bahkan sekian ribu, lalu kemudian terjalin perbincangan dan obrolan antara mereka yang tanpa batas dan membicarakan segala hal, siapa yang menjamin bahwa hal-hal itu tidak berujung kepada sesuatu yang buruk? ما دیدیم و شنیدیم بعضی از زنها از شوهرهاشون جدا شدن، بچه هم داشتن، فقط به خاطر اینکه با یک مرد دیگری در نمیدونم اینستاگرام، فیسبوک آشنا شدن. و بعضی مردها برعکس هم هست، بعضی از مردها علیرغم داشتن زن و بچه و زندگی از طریق شبکه‌های اجتماعی با یک زن دیگری آشنا شدن و طلاق دادن و زندگیشون متلاشی شده. Kita mendengar, kita saksikan dan kita melihat banyak kasus-kasus seorang wanita yang bahkan sudah memiliki suami dan memiliki anak, karena menjalin hubungan dengan orang melalui media sosial, rumah tangga mereka berantakan, perempuan itu kemudian bercerai dari suaminya lalu menikah atau lari dengan orang laki lain, atau sebaliknya bahkan orang laki-laki yang memiliki keluarga, memiliki istri, lalu dia berkenalan dengan seorang wanita di media sosial, lalu kemudian hal itu mengakibatkan keretakan rumah tangga mereka sehingga muncullah perceraian dan anak-anak yang ada di antara mereka menjadi terlantar. وفي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان. Dalam sebuah riwayat dikatakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ada seorang laki-laki dan perempuan, mereka menyendiri bersama di suatu rumah, maka ketahuilah yang ketiga di antara mereka adalah setan. باید از اختلاط بین دختر و پسر، زن و مرد جلوگیری بشه. Harus ada tindakan untuk menekan hal semacam ini, dan hubungan antara laki-laki dan perempuan dikontrol dan tidak terjadi percampuran yang tanpa batas di antara dua kelompok. چه این اختلاط در مهمانی‌های خانوادگی باشه، چه این اختلاط در اردوها، چه این اختلاط در مسافرت‌ها باشه. Yang saya maksudkan lebih umum daripada mengontrol hubungan saat mereka pergi bersama-sama, bahkan dalam kunjungan dari rumah ke rumah antara satu keluarga dengan keluarga lain, antara satu orang dengan orang lain. Jangan sampai terjadi tanpa batas pemisah antara orang laki-laki dan perempuan. و چه این ارتباط و اختلاط از طریق شبکه‌های مجازی بوده باشه. Atau mungkin juga hubungan yang tanpa batas ini bisa mungkin terjadi melalui media-media sosial. دومین از مواردی که مشکلات زیادی رو در جامعه ما ایجاد کرده العکس و همین تشبه النساء بالرجال و الرجال بالنساء. Yang kedua adalah iffah yang berhubungan dengan masalah orang laki-laki yang menyerupai orang perempuan atau orang perempuan yang menyerupai orang laki-laki. ما شاهد هستیم که مدل‌های لباس مختلفی و رنگ و رنگی هر روز به جامعه ما عرضه می شود.
Kita lihat bahwasanya di dunia pakaian misalnya, saat ini kita melihat satu model pakaian datang yang menggeser model yang lain, dan terus menerus model yang baru-baru masuk dan datang ke pasar. هر روز لباس‌های و مدل‌های جدیدی میاد. Kita lihat model-model yang baru setiap hari hampir datang ke pasar. شرکت‌هایی که این مدل‌ها را تولید می‌کنند فقط به دنبال سود مادی خودشان هستند. Produsen-produsen pakaian-pakaian dengan model-model yang baru ini hanya mengejar keuntungan ekonomi mereka. لباس برای حفظ انسانه، برای زینت انسانه، برای شرافت و عزت انسانه. Kalau kita mau bertanya pakaian itu apa makna dari pakaian? Pakaian adalah sesuatu yang menutupi aurat, yang menutupi iffah dan kehormatan manusia. Pakaian adalah sesuatu yang menjadi hiasan bagi manusia. ولی امروز ما مشاهده می‌کنیم در بازار این فشن‌ها، مدل‌های لباس شلوارایی میارن ارائه میکنن که همه جاش تیکه پاره هست. من اول فکر می‌کردم اینا پاره شده و اینا فقیرن ندارن بخرن. بعد فهمیدم نه اصلا این مدل هست، مد شده. Kita misalnya melihat di pasar ada fashion yang baru, celana-celana yang terlihat robek di sana sini. Saya pertama kali melihat pakaian semacam ini, saya pikir orang yang memakai karena dia miskin sehingga pakaiannya compang-camping seperti itu. Lalu setelah saya perhatikan ternyata itu adalah sebuah mode yang sekarang menjadi tren dengan masyarakat. یک بار من جوانی رو دیدم که این شلواری داشت همه جاش تیکه پاره بود، سوراخ بود و نخنما شده بود بعضی جاهاش. خیلی قصه‌ام شد. رفتم که به ایشون کمک بکنم یه شلواری بخره. بعد دیدم به من میخنده. گفت من پولی که با این شلوار دادم برای 4-5 شلوار ساده هست. این اصلا گرانتره. تازه فهمیدیم مد هستش. Saya melihat ada seorang anak muda memakai pakaian yang semacam itu yang kelihatan robek sana dan robek sini sampai benang-benang yang ada di celananya kelihatan. Saya jatuh iba kepadanya. Saya menyodorkan uang untuk kepada dia untuk membeli celana yang utuh. Lalu kemudian dia tertawa lalu mengatakan pada saya membeli pakaian ini dengan mungkin 4 kali lipat daripada celana biasa. Ini adalah mode sekarang. یا بعضی از لباس‌هایی که بیشتر از مواضع بدن رو نشان میده. من فکر می‌کردم چون پول ندارم، فقیر هستم، میرن لباس‌های کوتاه رو می‌خرن که یه جاشون پیدا بشه. خب لباس وقتی همه رو پوشونه بزرگتر باید باشه، هزینه‌اش بیشتره. ولی بعد دیدیم نه اینها همش مد هست. Atau misalnya saya melihat adanya pakaian-pakaian yang pendek. Saya kira itu adalah pakaian yang misalnya orang membeli pakaian sudah lama sehingga sekarang tubuh dia besar sehingga pakaiannya kekecilan, sehingga ketika dia bergerak sedikit badannya kelihatan. Saya merasa bahwa dia adalah orang yang tidak mampu. Ketika saya mendekat untuk memberikan bantuan kepada dia, ternyata dia mengatakan bahwa ini adalah mode pakaian zamannya. ابتداعا نمیگن حجاب تو بردار، بلکه یک نوع لباس‌هایی در جامعه میآورن که کم کم نتیجهش میشه که حجاب از دست می‌رود. Yang menjadi permasalahan adalah model-model semacam ini, model-model fashion yang semacam ini. Tujuannya adalah supaya orang melepaskan pakaian mereka, tapi mereka tidak melakukannya secara langsung. Sedikit demi sedikit itu dilakukan sehingga rasa malu dengan masyarakat untuk menutupi pakaian dan aurat mereka semakin samar sehingga mudah untuk digiring untuk menanggalkan pakaian. برای اینکه جامعه ما رو متلاشی کنن، ابتدا ما رو دعوت نمی‌کنن به متلاشی کردن جامعه، به طلاق دادن، به ازدواج نکردن، بلکه یک الفاظ خیلی زیبایی رو به ما تحویل میدن. Tentunya ketika pihak-pihak luar ingin merusak masyarakat kita, menghancurkan rumah tangga di tengah-tengah kita, mereka tidak lantas mengucapkan dengan terang-terangan mengajak untuk meruntuhkan dan menghancurkan sendi-sendi rumah tangga. Yang mereka sampaikan adalah jargon-jargon atau ungkapan-ungkapan yang menyihir dan menyejukkan hati. اولین از آنها الحریة الکامله للرجل والمرأة. خیلی زیباست. Yang pertama mungkin mereka akan menyampaikan jargon kebebasan untuk laki-laki dan perempuan. Siapa orang yang tidak suka dengan kebebasan? دومین از کلمات بسیار زیبایی که به کار میبرن میگن المساوات بین الرجل والمرأة. تساوی بین زن و مرد. Yang kedua adalah persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Siapa orang yang menolak untuk
bela hak-haknya. Orang-orang perempuan siapa yang menolak jika hak-haknya disamakan dengan orang-orang laki-laki? بله زن و مرد مساوی هستن در عزت، در کرامت، در بزرگی، ولی معناش این نیست که پوشش زن و مرد هم باید یکسان باشه. Saya terima bahwasanya yang namanya laki-laki dan perempuan sama dari sisi kemanusiaan, kehormatan, harga diri. Tapi siapa yang mengatakan bahwasanya pakaian orang laki dan orang perempuan harus sama? سومین از کلمات خیلی زیبایی که به کار میبرن عبارت هست از حقوق زن و مرد، حقوق انسان، حقوق بشر. Yang berikutnya lagi mereka mengangkat jargon hak-hak manusia, hak-hak kaum perempuan dan hak-hak laki-laki dan perempuan. Semua ini mereka sampaikan hal-hal yang menyihir dan membuat orang senang mendengarnya. برای اینکه این الفاظ زیبا رو هم تثبیت بکنن در جامعه، نهادینه بکنن در جامعه، اقداماتی انجام میدن. Supaya jargon-jargon ini bisa diterima dengan masyarakat, mereka membuat tindakan-tindakan. یکی از اونها برگزاری همین فشن هایی که هست که جای مختلف برگزار میشه. Salah satunya adalah show-show atau pentas-pentas yang memperlihatkan model-model fashion terbaru untuk disuguhkan kepada masyarakat. یکی دیگر از اینها همین بردن اردوهای مختلف زن و مرد رو به سر دانشجویان مختلف. Yang berikutnya lagi adalah mereka membuat misalnya seperti wisata-wisata bersama yang di sana terlihat percampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa ada batas di antara mereka. إخواني وأخواتي لذلك يجب رفض كل هذه الأشكال والدعوات وتحسين مجتمعنا وأجيالنا من هذه الاستهدافات حتى لا يقع شبابنا وفتياتنا فريسة هذا الإفساد الممنهج. Karena itulah saudara-saudaraku sekalian, kita harus bisa menolak hal-hal itu yang bisa merusak. Kita harus menjaga masyarakat kita, menjaga generasi kita dan membentenginya dari segala macam serangan yang bisa merusak mereka. Kita jaga anak-anak muda kita, anak-anak gadis kita supaya mereka tidak terjebak dalam ajakan-ajakan setan yang semacam ini. Karena ini semua adalah program-program yang sudah dibuat oleh mereka untuk merusak masyarakat muslim kita. اگر می‌خواهیم آمار طلاق پایین بیاید، اگر می‌خواهیم آمار ازدواج بالا برود، اگر می‌خواهیم اختلاف زن و شوهر کم بشود و اگر می‌خواهیم روابط اجتماعی و خانواده مستحکم بشود، باید از غرب و فرهنگ غرب تبعیت نکنیم. Jika kita ingin supaya angka perceraian itu bisa kita tekan, jika kita menginginkan angka pernikahan yang sehat itu bisa kita angkat tinggi, jika kita menginginkan perselisihan di tengah rumah tangga antara suami dan istri bisa kita tekan ke tingkat yang paling kecil, jika kita menginginkan hubungan masyarakat terjalin dengan baik, terjalin dengan kokoh, maka tidak ada cara lain bagi kita kecuali kita menolak ajakan pihak-pihak yang ingin merusak, terutama pihak-pihak yang menyuarakan budaya-budaya barat untuk kita konsumsi. اليوم عدم تبعية للغرب في عاداته وسلوكه وأخلاقه هو تثبيت لهويتنا وشخصيتنا وأخلاقنا المستقلة الأصيلة التي إن عملنا بها حصلنا على السعادة والفوز في الدنيا والآخرة. Hari ini penolakan kita untuk mengikuti Barat dalam semua tradisi-tradisi mereka yang buruk dan budaya-budaya mereka yang bobrok adalah langkah kita untuk menguatkan sendi-sendi kesehatan dan kebaikan masyarakat kita, kebaikan generasi kita, sehingga dengan demikian kita akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin wash-shakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عليا رسول الله أشهد أن عليا حجة الله صلوات الله وسلامه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العالم حي على خير العالم